Mulai nggih. Oke, matur nuwun nggih. Jazakillah khairan, saya terima jazakillah khairan. Kemarin udah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siap. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah bil khusus sahibatul bait Ibu Faradilah dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yang semoga Ibu Faradilah beserta keluarga besarnya dan pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan jamaahnya, yang semoga semuanya saja kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma sallimna ila ramadhan wa sallim lana ramadhan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebentar mumpung Fradila lewat Bu, bayar arisan Bu, takutnya lupa Bu. Minggu depan Iya, dua berarti ya. Iya, dua berarti. Sekalian Rabu depan. Iya, siap. Mohon maaf. Terima kasih ya. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Amin. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini kosong. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah.
Ibu-ibu sekalian, saya hari ini diminta untuk bicara tentang ya menyambut Ramadan. Saya tadi pagi udah ngopi hitam, teh tawar. Jangan Anget aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi kalau bahasa yang sering kita dengar kan tarhib Ramadan gitu ya. Tarhib itu dari kata rohaba yurahibu tarhiban. Artinya selamat datang atau menyambut kedatangan. Dari kata marhaban itu selamat datang Ramadan. Marhaban itu ucapan selamat datangnya. Perbuatan menyambutnya itu dari kata rohaba yurahibu tarhiban. Tarhib itu menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kalau ucapannya marhaban ya Ramadan. Nah, Nabi itu kalau awal Ramadan menyambut kedatangan Ramadan itu seperti menyambut tamu. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadi kalau kita sederhanakan begini Bu, kedatangan bulan Ramadan itu jangan ditunggu, tapi disambut. Nah, jadi jangan ditunggu tapi apa? Disambut. Itu seperti itu. Loh, ada Bu siapa? Cindy. Iya. Iya. Kan biasanya kan sepasang ya. Oh, banyak jadwal konser. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau disederhanakan Ramadan itu jangan ditunggu kedatangannya, tapi disambut, ya, disambut dan dipersiapkan. Karena ibarat tamu, Ramadan ini tamu yang sangat mulia, tamu utusan Allah, hadiah dari Allah, dan dia membawa aneka oleh-oleh yang luar biasa dalam bentuk keberkahan, ampunan, jaminan, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang besar harapan kita kepada Allah kita mendapatkan semua itu. Nah, kalau kita tidak menyambutnya, tidak mempersiapkannya, ngerinya kita nggak dapat apa-apa dari kedatangan bulan Ramadan yang mulia itu. Makanya para salafus soleh terdahulu itu kadang menyambut kedatangan Ramadan itu bahkan ada yang 6 bulan sebelum Ramadan. Ada, ya, tapi umumnya biasanya masuk bulan Rajab itu. Bulan Rajab itu mulai pasang kuda-kuda itu. Ibarat mau olahraga lari maraton itu pemanasannya dari bulan Rajab itu. Jadi pemanasannya dari bulan Rajab. Ya kayak orang mau umroh itu kan kalau nggak pemanasan lumayan juga itu kaki itu. Kalau nggak pemanasan itu. Nah, jadi kalau di rumah tidak latihan itu lumayan juga itu. Nah, tapi terlepas dari semua itu, saya ulang sekali lagi, memang sepatutnya lah Ramadan ini kita persiapkan kedatangannya. Oh, berarti kalau kemarin kita, makasih Bu Radina. Berarti kalau kita belum persiapan dari kemarin kita terlambat dong. Nggak ada kata terlambat. Selama kita masih hidup, insya Allah tidak ada kata terlambat. Sudah, kita mulai dari sekarang, kita mulai ancang-ancang pemanasan dan persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Pertanyaannya, dengan apa kira-kira kita ini menyambut kedatangan bulan Ramadan? Tentu kalau kita bicara ini pembahasannya sangat luas, tapi saya coba untuk sederhanakan sependek yang bisa saya lakukan, yang saya pahami. Insya Allah dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Yang pertama itu, kalau yang saya pahami, menyambut kedatangan Ramadan itu yang pertama dengan niat. Dengan niat azam, tekad yang kuat dalam hati untuk menyengaja nanti di bulan Ramadan meningkatkan kebaikan. Jadi kalau bahasa sederhananya Ramadan itu kita jangan biasa-biasa saja. Jadi kita berusaha, bertekad dalam hati, meniatkan dalam hati Ramadan nanti kebaikan akan kita tingkatkan. Jadi jangan sama saja dengan di luar bulan Ramadan. Jadi kita usahakan agar nanti di bulan Ramadan itu kita
kita akan diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan rahmat-Nya. Jadi orang pasang niat yang baik itu mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmat-Nya. Makanya jangan lupa pasang niat, pasang tekad, pasang azam dalam hati bahwa insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan. Dan saya ulang tadi, andaikan misalnya di dalam perjalanan sebulan itu nggak sesuai dengan apa yang kita niatkan, tidak usah khawatir. Asal kita jujur dalam niat kita, tidak usah khawatir. Insya Allah kita sudah dapat pahala sekali utuh seperti perbuatan sudah dilakukan. Maka pasang niat. Paling tidak dengan niat itu kita mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya tadi. Insya Allah kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Sehingga mudah-mudahan Allah anugerahi kita kemauan dan kemampuan untuk mengeksekusi apa yang kita niatkan itu dengan baik dan benar, serta dengan mudah dan mulia, serta dengan bahagia. Amin. Allahumma amin insya Allah. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita ini mohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Karena sejatinya kita ini bisa karena dibisarkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Karena dalam Islam ada prinsip la haula wala quwata illa billah. Maturnuwun jazakillah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu rumus. Jadi tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya gini Bu, kadang ada orang mau tapi tidak mampu. Berarti kita punya niat kan? Berarti kita punya mau. Tidak semua orang yang punya mau itu mampu. Nah, supaya kita mau dan mampu, maka kita mohon kepada Allah agar kita ini diberi kemampuan oleh Allah, kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dengan baik dan benar serta optimal, lebih khusus selama bulan Ramadan. Nah, itu makanya kita berdoa mohon kepada Allah. Nah, orang-orang soleh terdahulu yang bahaya lagi Bu, punya kemauan tapi tidak punya punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, itu lebih bahaya. Kalau masih punya kemauan terus tidak mampu masih mending dapat pahala niat lah masih. Yang repot punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, itu rugi itu. Jadi punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Nah, saya teruskan Bu ya. Nah, itu makanya orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh terdahulu itu kalau sudah menjelang bulan Ramadan, terutama bulan Rajab, itu sudah mulai berdoa. Ini bukan hadis ya, tapi doa sebagian salafus soleh. Doanya itu, saya ulangi bukan hadis, ini doa salafus soleh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, hinggakanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, terus ada lagi, kalau udah masuk bulan Sya'ban begini, berarti doanya Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini dan hinggakanlah kami ke bulan Ramadan. Dan kalau sudah menjelang Ramadan kayak gini juga, saya dibaca dalam kitab Lataiful Ma'arif, di situ sebutkan para salafus saleh itu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dengan selamat. Ada orang Bu nyampe ke bulan Ramadan tapi sakit. Nauzubillah syarikat. Kita pengen mohon pada Allah semoga kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Kemudian wasallim di Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepadaku juga dengan selamat. Maksudnya apa? Maaf ada yang nyangkut. Kita berharap pada Allah agar Ramadan itu sampai kepada kita itu dalam keadaan kondusif. Jadi Ramadannya dalam keadaan kondusif. Jadi Ramadannya dalam keadaan apa Bu? Kondusif. Ini bisa anteng karena posisi perut saya kan.
Ya. Pak Ustadz, maaf saya sekalian izin. Oh iya Bu, ya monggo. Bulan ya Bu. Wah, Bu Neni. Pak Ustadz, Iya, fi amanillah. Yang penting udah dapat pahala hadir. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang ya. Jadi ya Allah sampaikanlah Ramadan kepadaku dengan selamat juga. Maksudnya apa? Kita berharap pada Allah semoga Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan kondusif. Kan ada orang itu Ramadan sampai kepada dia dalam keadaan maaf ya, hujan besar, banjir, badai, naudzubillah, atau perang, naudzubillah. Jadi Ramadan sampai kepada dia dalam keadaan yang tidak kondusif karena ada perang, ada banjir, ada badai, naudzubillah misalnya, ada gempa, naudzubillah misalnya. Maka kita mohon kepada Allah semoga Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan kondusif, dalam keadaan baik, semuanya baik-baik saja lah. Kondisi ekonomi baik-baik saja, kondisi kesehatan baik, semuanya baik. Itu namanya salim li Ramadan. Ya Allah sampaikan Ramadan kepadaku dengan selamat. Jadi kitanya selamat, Ramadannya juga selamat. Dan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah terimalah ibadahku wabil khusus selama bulan Ramadan. Setiap saat kita mohon pada Allah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, terutama di bulan Ramadan. Nah, itu diantara doa yang bisa kita baca. Kalau saya secara pribadi, mungkin saya pernah cerita di sini ya. Saya secara pribadi itu biasanya kalau mulai Sya'ban kemarin ya, dan hari-hari begini ini, termasuk nanti malam-malam Ramadan itu biasanya saya minum air zam-zam itu sambil mohon kepada Allah. Di antara doa saya adalah sama doa Nabi ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Itu samping itu yang utama saya tambahkan doa lagi, ya Allah mohon anugerahkan kepada hamba kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantukan. Nah itu. No? Nah itu saya mohon itu sama Allah. Saya mohon pada Allah pas minum air zam-zam itu, mohon sama Allah, bismillah, ya Allah anugerahkanlah untuk, sambil doa Nabi ya, yang utama itu saya tambahkan doa saya, harapan saya, ya Allah bismillah, anugerahkanlah pada hamba kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Itu saya mohon pada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam berbuat baik. Jadi ibadah dan mujahadah itu berjuang sebenarnya, berjuang. Nah, jadi kita mohon pada Allah diberi kemampuan itu. Nah, kalau kita bisa begitu, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah untuk tadi diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah dengan baik dan benar. Itu insya Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi yang kedua apa? Dengan doa. Yang pertama pasang niat, pasang azam, pasang tekad kuat. Karena dengan itu insya Allah kita akan diperhatikan oleh Allah secara khusus dengan rahmatnya. Karena dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang niat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah, dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang kalau pasang niat yang baik, tekad yang baik, itu mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Dan insya Allah kita akan dibantu oleh Allah untuk mau dan mampu beribadah dengan baik dan benar, insya Allah. Yang kedua tadi mohon pertolongan kepada Allah. Karena tadi kita ini bisa karena dibisarkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Jadi sejatinya semuanya karena pertolongan Allah. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya lagi adalah begini. Kan Ramadan itu pahala dilipat gandakan gak biasanya, alias luar biasa. Ramadan itu keberkahan itu melimpah ruah, tidak seperti biasanya. Sehingga dalam satu hadis yang sahih Nabi menyebutkan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Dan di dalamnya ada lailatun mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah, itu malam qadar. Bulannya sendiri bulan yang diberkahi. Ada satu malam yang keberkahannya lebih lagi, yaitu malam qadar. Artinya begini, di dalam bulan Ramadan itu keberkahan melimpah ruah gak biasanya gitulah. Nah, terus kemudian aneka ampunan dan pemaafan dari Allah juga diobral gak ukuran, gitu, luar biasa. Terus kemudian jaminan bebas dari api neraka itu siang dan malam setiap hari.
bukan 10 hari terakhir toh, tapi setiap hari. Itu jaminan pembebasan dari api neraka. Masalahnya kan kita terpilih apa tidak gitu aja. Tapi itu dijamin itu. Dan ada ijabah doa yang dijamin di dalam bulan Ramadan. Nah, aneka kebaikan-kebaikan itu kalau kita mau menjaringnya hanya pakai badan kita saja, itu rasanya kok nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Kalau kita mau meraih keutamaan Ramadan yang buahnya tadi itu, kalau kita mau menjaring semua itu, mendapatkan semua itu hanya dengan badan kita, hanya pakai badan kita aja, kok rasanya nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kita ini kan kalau hanya pakai badan kita untuk menjaring semua tadi itu, badan kita ini kan ada capek-capeknya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya, kadang ada sakit-sakitnya, kadang ada ngantuk-ngantuknya, apalagi ngantuan. Artinya badan kita ini syarat dengan limitasi batas. Berarti kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, kalau hanya mengandalkan badan kita ini, rasanya kok nggak banyak yang bisa kita peroleh. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya maksimal yang bisa kita peroleh itu? Bagaimana caranya? Caranya sederhana, libatkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dengan bantuan kita itu, setiap orang yang beribadah kepada Allah karena bantuan kita, dia dapat bagian pahala yang sama dengan kita. Kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Maaf, kembali. Mana dalilnya Ustaz? Surah An-Nisa ayat 85. Surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan, masya Allah. Ya Allah, datang, monggo. Bebas mau di mana, sini sana. Alhamdulillah. Di sini nih kosong. Kipas angin, masuk angin. Monggo, ambil posisi. Baik, saya terangkan lagi. Jadi di surah An-Nisa ayat 85 Allah berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Artinya apa? Gini loh. Kalau nanti di bulan Ramadan misalnya, kita ambil bagian untuk membantu pembayaran listrik masjid misalnya, maka sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya, maka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah di masjid itu. Mahal Ustaz listrik masjid Ustaz? Ya jangan, kalau sendiri mungkin mahal, tapi kalau bareng-bareng kan enggak. Kan di masjid itu ada kotak amal. Iya, ada untuk yatim dan duafa, ada operasional masjid, ada renovasi masjid gitu. Ya pilih yang operasional masjid. Itu untuk bayar listrik kan insyaallah, atau untuk bayar airnya. Sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu merasa nyaman karena kita ikut andil bayar listriknya. Insyaallah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah di masjid itu dengan merasa nyaman. Itu seperti itu, An-Nisa ayat 85. Nah, sekarang maksud saya gini Bu, bisa nggak Bu pas malam Qadar kita ternyata lagi tidur, bisa nggak? Bisa. Atau pas malam Qadar lagi mudik dalam perjalanan gitu maksudnya. Atau pas malam Qadar pesanan nastar lagi banyak. Kalau lihat baru ingat nastar kosong. Tapi enak Masya Allah. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini gimana itu? Ya otomatis kan maaf ya, saat malam Qadar turun kita lagi maaf dalam kondisi yang tidak maksimal dalam beribadah, otomatis kan tidak maksimal pula yang bisa kita raih di malam itu. Itu akan tertambal kekurangan kita itu. Kalau saya contohkan tadi, misalnya kita bayar listrik masjid tadi itu misalnya, itu contoh yang paling mudah aja. Maka kebayang nggak sekian banyak orang yang itikaf, apa sholat malam, apa ngaji, apa tadarus di malam Qadar itu, mereka kan dapat keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan ya. Nah, kita yang bantu dapat juga nggak? Kalau kata ayatnya dapat sama persis. Gitu. Kalau dalam hadis Sahih Muslim tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat.
Makanya ambil bagian di situ. Kebayang pula nggak nanti kalau di bulan Ramadan merebut masjid, muadzinnya, imamnya kita yang ngasih buka-buka sama sahurnya. Merebut masjidnya, muadzinnya, imamnya kita yang ngasih sahurnya misalnya sama buka puasanya. Kebayang kemudian orang merasa nyaman beribadah di masjid karena merebut membersihkan masjid. Merebut dapat pahala sekian banyak orang yang beribadah di situ. Kita yang ngasih merebut itu dapat pahala yang sama dengan sang merebut gitu. Bisa dipahami maksudnya ya? Muadzin pas adzan, adzannya ditenagai dengan izin Allah dari makanan yang kita kasih. Saya baca dalam fikih sunnah itu, muadzin itu pahalanya sama dengan sekian banyak orang yang sholat karena mendengar dia adzan. Kalau imam, pahalanya sama dengan sekian banyak makmum yang berada di belakangnya. Di samping pahalanya sendiri ya. Muadzin di samping pahala sendiri dia dapat pahala, itu pahala tambahannya. Dan bayangkan dia mengimami itu kuat itu dengan izin Allah karena kita ngasih makan dia. Dia kuat adzan karena kita yang ngasih makan dia. Merebut bersihin masjid kuat karena kita yang ngasih makan dia misalnya. Kebayang nggak berapa pahala kita itu? Maksud saya begitu, ambil bagian di situ. Ya monggo berlomba-lomba. Saya juga perlu berlomba-lomba juga sama. Kita semua berlomba-lomba untuk kebaikan-kebaikan ini. Itu seperti itu. Nah, ya kan tadi kalau ada kurang-kurangnya itu loh di bulan Ramadan kan saya bilang tadi kita ini badan kita ini syarat dengan limitasi batas. Jadi kadang ada sakit-sakitnya, kadang ada capek-capeknya, kadang ada ngantuk-ngantuknya, ada mual-mualnya, muales-mualesnya tadi itu. Nah semua itu insya Allah ketutup dengan kita. Wah Ustadz, itu contohnya yang punya duit Ustadz. Kalau nggak punya duit gimana Ustadz? Kalau nggak punya duit gampang, kasih tahu yang punya duit. Jadi kalau nggak punya duit, kasih tahu yang punya duit. Jembatannya. Kasih tak, ayo ini siapa yang mau, tinggal posting aja. Hadisnya Sahih Muslim. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Atau kama qala. Siapa yang memberitahu orang lain untuk berbuat baik, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ayo Yan, ini ada masjid butuh kurma Yan misalnya. Ayo Mbak ini ayo kasih tahu aja, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita termasuk yang mungkin misalnya ya uangnya nggak gagah lah kalau bahasa kita, ya karena uangnya nggak gagah kasih tahu yang uangnya gagah, gitu aja. Nah insya Allah kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang diberitahu. Ngoten nggih? Nah maka ambil kesempatan bagian-bagian seperti itu. Karena saya ulang, kalau kita ingin meraih keutamaan Ramadan hanya pakai badan kita yang ini, badan yang saya ulang syarat dengan limitasi ini, syarat dengan batas dan segala keterbatasannya, rasanya kok nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Tapi kalau kita ambil bagian dengan membantu banyak orang, banyak tempat ibadah, insya Allah. Tapi jangan begini, mentang-mentang udah bantu banyak masjid, bantu banyak sholat, bantu banyak majelis taklim, terus ngomongnya apa? Wah ini berarti sudah punya banyak pasif income. Udah santai aja tidur aja. Jangan. Jadi kita iya sih. Kata anak-anak begitu. Iya sih dalam konteks untuk meninggalkan maksiat daripada berbuat yang nggak jelas mending dibuat apa gitu. Tapi saya ulang dalam konteks yang dimaksud adalah kan jadi nggak maksimal kan. Makanya supaya maksimal dari bantu. Nah, namun kita tetap harus mujahadah, jangan karena mentang-mentang punya banyak pasif income pahala terus nggak ibadah. Tetap kita harus banyak beribadah, bermujahadah. Saya ulang tadi bahwa ada kurang-kurangnya. Saya ulang bahwa ada kurang-kurangnya. Insya Allah ditutup pakai yang tadi itu. Nah, pakai kita membantu banyak orang dalam kebaikan-kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat. Sebelumnya izin minum dulu ya. Nah, izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Oh lanjut.
Terus kemudian yang keempat, insyaallah 4 saja, tapi insyaallah ini yang terakhir agak panjang pembahasannya. Yang keempat ini bagaimana caranya agar, ini yang tidak kalah penting ya, ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi di antara doa kita kan adalah wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal ibadah hamba, wabil khusus selama bulan Ramadan. Jadi kalau sederhananya gini, kita berupaya agar puasa kita di bulan Ramadan itu nggak cuman sah gitu loh, tapi juga diterima oleh Allah, sehingga besar harapan kita 1 Syawal nanti itu kita diwisuda oleh Allah sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin gitu. Semoga ya, amin Allahumma amin insyaallah. Yang pertama, kalau ingin amal kita benar, itu kata para ulama harus ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, ini bagian keempat ya. Yang pertama harus ikhlas kalau ingin benar, kalau ingin diterima amalnya. Yang kedua harus benar. Jadi kalau ingin amal kita diterima oleh Allah, yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus benar. Dari mana ini Ustaz teorinya ini? Dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Tabarak atau Al-Mulk, surah ke-67 ayat 2. Kata Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Surah Al-Mulk surah ke-67 ayat 2. Ya. Jadi Allah yang menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kata Ibnu Abbas, yang paling baik paling baik perbuatan amal itu disebabkan karena 2 hal. Jadi orang itu akan disebut paling baik amalnya itu karena 2 hal. Yang pertama karena ikhlasnya, yang kedua karena benarnya. Jadi kalau sederhananya, kalau ingin amal kita berkualitas dan diterima oleh Allah, harus ikhlas dan harus benar. Itu kata Ibnu Abbas. Makanya tadi untuk diterimanya amal, kata para ulama, syaratnya ada 2. Harus ikhlas, yang kedua harus benar. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya. Seperti apa? Syirik, riddah, murtad, dan atau keluar dari dan atau mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi syirik, murtad, dan kufur akan ayat-ayat Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, ancamannya berat. Di antara ancamannya ada di surah Al-An'am ayat 88, itu kalau untuk syirik. Kalau untuk kufur akan ayat-ayat Allah itu ada di surah Al-Kahfi ayat 105. Intinya apa itu? Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, hancur lebur pahala kita, kebaikan kita itu. Dari akil balik sampai berbuat syirik itu, atau berbuat murtad itu, atau berbuat kufur akan ayat-ayat Allah itu hapus semua kebaikan, pahalanya habis, ludes. Kalau sampai matinya nggak tobat, akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan, sehingga tidak ditimbang. Al-An'am ayat 88. Ya, sama surah Al-Kahfi ayat 105. Kalau nggak tobat loh ya, itu bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Artinya nggak ada pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Maka misalnya namanya manusia, kalau nggak sengaja sih insya Allah sudah diampuni oleh Allah, karena masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau misalnya kita pernah melakukan semua itu dengan sengaja, maka wajib tobat. Kalau tobat, insya Allah, asal sebelum meninggal sudah tobat ya, pahala yang hilang itu dikembalikan lagi oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Al-Furqan ayat 68 sampai 70.
Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Di ayat itu Allah ingatkan kalau nggak tobat akan dihinakan. Kalau tobat akan diberi ampunan oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, termasuk tadi kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Itu kalau kita bertobat. Makanya jangan sampai, saya ulang tadi, akidah kita terkotori oleh salah satu di antara 3 hal tadi, syirik, membunuh dan syirik, murtad dan kufur akan ayat-ayat Allah. Nah, kalau itu terjadi segera tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau yang nggak sengaja, namanya orang kadang keterpasan ngomong, kadang ya namanya orang kan mungkin salah nggak sengaja. Insya Allah sih sudah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Walaupun setiap saat kita mesti tobat, memang mesti tobat. Itu yang pertama, memurnikan akidah tauhid iman. Yang kedua, yang mesti kita murnikan adalah niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162. Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Maksudnya apa ini? Nanti menjelang Ramadan gak usah niat supaya berat badan turun, gak usah. Ya berat badan turun itu bonus saja. Niat yang tulus, ikhlas bahwa nanti Ramadan itu kita beribadah karena Allah. Karena gini ya, kadang orang itu menjelang bulan Ramadan senangnya itu macam-macam. Ada yang senang karena kesempatan untuk diet misalnya. Ada yang senang karena pesanan nastar banyak dari itu. Pesanan Bupati dagangannya banyak pesanannya misalnya gitu. Amin. Bukan bonus, Pak. Iya bonus. Makanya itu jangan diutamakan itu. Harusnya kan senang kita itu terkait dengan ukhrawi gitu loh. Saya bukan tidak boleh tapi jangan itu yang dominan. Kalau bahasa Al-Qur'annya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu seperti itu. Sudah, baik. Singkat kata, singkat cerita, kalau kita bahas ini berarti dituluskan niat karena Allah. Karena ingin ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, au kama qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Itu mengikhlaskan niat karena Allah. Plus berharap surga boleh, tidak ada masalah. Plus takut atau berharap agar selamat dari siksa neraka boleh, tidak ada masalah. Karena Allah plus berharap kebaikan-kebaikan dunia, selama itu tidak dilarang nggak apa-apa. Emang ada Ustaz hal yang tendensi duniawi yang dilarang? Ada. Misalnya karena Allah plus ingin dipuji oleh makhluk, nggak boleh. Itu namanya riya. Karena Allah plus ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, nggak boleh. Itu namanya sum'ah. Kalau plusnya dilarang jangan. Tapi kalau plusnya berharap surga, berharap selamat dari siksa neraka, berharap keberkahan pada rizki, tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau berkaitan dengan yang dilarang kayak karena ingin dipuji oleh makhluk, ingin diakui bahwa kita orang yang baik, sum'ah, ujub, riya, itu jangan. Bisa dimengerti ya? Itu diantara hal yang patut untuk kita lakukan. Oh iya lupa, ini Sahibatul Bait kan hari lahir yang keberapa? Ya kita doakan Bu Faradila semoga. Amin. Ini ada juga Bu Sinta. Siapa? Oh. Ini tanggal 3 Februari. Oh, nggih. Aquarius Pak. Masya Allah. Oke, semoga Bu Sini sama Bu Faradila diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya, rezekinya, rumah tangganya, keturunannya semuanya. Amin Allahumma insyaallah. Dan segenap harapan baik Ibu Faradila dan Ibu Cindy segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dan tanpa susah payah. Amin Allahumma insyaallah.
Oke, baik, kita teruskan lagi. Sampai mana tadi, Bu? Oh, Sampai Iya, waktu. ulang oh iya, ikhlas. Ya, karena Allah. Yang terakhir itu memurnikan amal. Memurnikan amal. Yang pertama memurnikan akidah tauhid, yang kedua memurnikan niat, yang ketiga memurnikan amal. Memurnikan amal itu maksudnya apa? Begini, ini rumus ya. Pada ketentuan yang tidak boleh ditambah, jangan ditambah. Pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pada ketentuan yang syariat mengizinkan untuk ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi. Monggo silakan. Contoh kasus, ini contoh kasus. Ada orang semangat puasa. Saking semangatnya 1 Syawal masih puasa. Tidak boleh. Saking semangatnya 1 Syawal masih puasa, tidak boleh. Kan satu sama beda-beda jadi gimana? Bagus, menarik. Nanti saya jawab. Sebelum saya jawab, gini. Makanya sebelum kita sholat Idul Fitri itu sunnah makan dulu. Kalau Idul Fitri sunnah makan dulu. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Adha disunahkan makannya setelah sholat Id. Ya, puasa sampai selesai sholat Id. Tapi kalau untuk sholat Idul Fitri disunahkan sebelum sholat Id kita makan dulu. Minimal minum dulu lah, minimal. Sebagai bukti bahwa kita nggak puasa, karena haram puasa pada hari itu. Pertanyaan Bu Heru menarik. Kalau misalnya nanti Syawalnya, 1 Syawalnya itu berbeda, maka jawabannya kembali pada kaidah dasar sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Kalau ibu meyakini bahwa itu masih Ramadan, karena maaf pemerintah belum mengumumkan misalnya, maka ibu masih wajib puasa walaupun mohon maaf saudara kita yang menggunakan hisab misalnya sudah berlebaran. Itu rumusnya begitu. Jadi kalau ibu masih meyakini itu masih Ramadan karena pemerintah belum mengeksekusi 1 Syawal karena dianggap belum kelihatan hilalnya, sehingga usia Ramadan istikmal 30 hari, maka karena ibu masih meyakini itu Ramadan, berarti ibu masih wajib untuk berpuasa pada hari itu. Mana dalilnya Ustadz? Sahabat Ibnu Abbas. Ketika ada sahabat Quraisy radhiyallahu anhu datang ke Madinah, Ibnu Abbas masih puasa. Kata sahabat Quraisy, kenapa Anda masih berpuasa sementara khalifah di Damaskus sudah berlebaran? Kata Ibnu Abbas, kami di sini di Madinah belum melihat hilal. Ya, kami belum melihat hilal. Jarak antara Damaskus dengan Madinah itu kira-kira 1.500 km kira-kira. Jadi cukup jauh kayak sini Banyuwangi. Tidak jadi itu. Lebih jauh lagi bisa jadi. Itu kata beliau, kami sih belum melihat hilal kata beliau. Maka hakada amarna Rasulullah SAW. Demikian kami diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di Damaskus karena merasa sudah melihat hilal dan meyakini sudah Idul Fitri, maka mereka berlebaran. Sementara Ibnu Abbas yang berada di mana? Yang berada di Madinah karena belum melihat hilal, beliau masih meyakini itu Ramadan. Maka beliau tetap puasa Ramadan. Itu namanya sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu dikembalikan kepada persangkaan kuat seorang mukallaf. Nah, Bu Heru termasuk pilih yang mana gitu aja. Saya tidak ingin ngecap mana-mana lah, terserah karena masing-masing punya argumentasi hukum ya. Saya kira itu yang pertama. Terus pernah ada orang datang ke rumah. Dia bilang, Pak Kiai, ini zakat fitrah anak saya yang umurnya baru 1,5 tahun. Umurnya baru 1,5 tahun. Boleh nggak Pak Kiai? Kalau zakat fitrahnya itu 1,5 kilo aja. Ini pertanyaan real itu. Ya Allah Pak. Jadi mau umur 1,5 tahun, mau seabad setengah. Itu yang zakatul fitri 1 sok. 1 sok itu 2,5 kilo atau 2,7 kilo ons kalau mau aman. Karena 2,5 kilo itu terlalu mepet, ya, terlalu mepet. Walaupun Basnas menetapkan 2,5 kilo atau 3,5 liter. Iya. Nah, kalau saya lebih suka dibulatkan ya 3 kilo gitu atau 4 liter gitu. Dibulatkan sekalian. Karena zakat itu gini, ini rumusnya. Zakat itu harus pas, lebih boleh, kurang nggak boleh. Nah, zakat itu kalau pasnya namanya zakat, lebihnya namanya sedekah. Kalau kurang nggak jadi zakat. Makanya zakat harus pas,
lebih boleh, kurang nggak boleh. Ini yang saya bilang tadi, yang nggak boleh dikurangi jangan dikurangi. Nah, pada ketentuan syariat yang mengizinkan untuk ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi, tidak ada masalah selama syariat mengizinkan. Contoh, ada orang kerja capek, dia nanya ke saya kadang, saya itu nggak sholat tarawih, sholat witir dok, boleh nggak Ustaz? Ya boleh, nggak apa-apa. Tarawih nggak wajib, tarawih kan nggak wajib. Yang penting dia sholat malam, walaupun cuma witir misalnya, tidak apa-apa daripada nggak sama sekali. Malah yudraku kullu. Kalau nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Boleh, tidak ada masalah. Ada lagi yang nanya ke saya, Ustaz, saya udah tarawih tadi malam plus witir. Kalau nanti malam tahajud boleh nggak Ustaz? Kalau nanya ke saya, boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak ada witir 2 kali. Karena ada sebuah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu ngutip satu riwayat tentang pernah diketahui Nabi kita Muhammad SAW itu selesai sholat malam plus witirnya, itu beliau malamnya itu sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Tapi Nabi wanti-wanti di Bulughul Maram itu la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau ibu nanya apakah boleh, boleh. Tapi ada itu pendapat sebagian kawan-kawan ustadz bahwa kalau sudah witir, sudah 11 rakaat dan witir, nanti nggak boleh sholat malam lagi, baca Al-Quran aja. Silahkan, tidak ada masalah, kan memang tidak wajib. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih itu maksimal 20 rakaat sebenarnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i tarawih itu maksimal 20 rakaat. Lebih dari itu malah tidak sah sebagai tarawih, tapi sah sebagai tahajud. Itu seperti itu. Pak, secara afdolnya itu mendingan beras apa diganti uang sih Pak sebenarnya? Kalau zakatul fitri, kalau pakai mazhab Syafi'i sebaiknya menggunakan beras atau makanan pokok satu negeri. Kalau ibu mau menggunakan uang itu ada dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau uang dalam mazhab Hanafi itu bukan 2,5 kg. Kira-kira iya, jadi sekitar hampir 4 kilo malah. Dalam mazhab Hanafi itu hampir sekitar 4 kiloan. Itu kali kalau ibu pakai uang jangan 50.000, paling enggak 100.000. Kalau pakai uang jangan 50. Kalau menggunakan mazhab Hanafi. Biasanya udah ditetapin sama masjid gitu Pak. Lebihkan, jangan pas. Lebihkan, jangan pas. Masjid itu pakai pendekatannya Basnas. Basnas itu ya dengan alasannya masing-masing lah ya. Cuma kalau saya pribadi saya sarankan dilebihkan, jangan pas lah. 75 atau 100 lah. Kalau ibu pakai uang, tidak apa-apa juga sih. Pakai mazhab Hanafi lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang utama dan yang harus bahkan itu menggunakan makanan pokok satu negeri dan beras yang baik, bukan beras yang kita makan. Karena beras yang kita makan belum tentu orang lain mau makan. Anda makan beras merah, Anda makan beras hitam, tidak semua orang mau makan beras hitam. Ya, Anda makan kentang, Anda makan jagung misalnya. Atau beberapa malah udah nggak makan nasi kan? Mau yang betul, iya, yang betul adalah beras yang baik, beras yang baik. Nah, terus itu yang pertama ya, ikhlasnya. Yang kedua itu harus benar. Untuk benar harus ada 2 hal. Apa itu? Ilmu dan ittiba. Harus pakai ilmu dan ittiba untuk benar itu. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar kan? Untuk benar harus ada ilmu dan ittiba. Pertama harus dengan ilmu. Kenapa kau mesti dengan ilmu? Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Apa ada Ustaz orang puasa nggak pakai ilmu? Ada. Contoh, saya mungkin pernah cerita di sini ya. Tahun 2006 saya dapat laporan di Durenjaya Kampung Cerewet. Itu ada sekelompok orang buka puasanya jam 5 sore di rumahnya Bu Embe. Durenjaya Kampung Cerewet. Oh iya. Iya, tahun 2006 Bu saya dapat laporan. Ibu kan di Perumnas 3 ya. Iya, kan dekat kan ya. Iya. Durenjaya dekat kan enggak terlalu jauh lah. Ya enggak terlalu jauh lah. Iya. Ya Kampung Cerewet, di daerah Kampung Cerewet katanya Bu. Tahun 2006 Bu saya dapat laporan di situ. Mudah-mudahan udah enggak ada sekarang. Itu ada sekelompok orang buka puasanya jam 5 sore. Ditegur itu sama orang setempat, orang masjid. Pak, buka puasanya kok jam 5 sore? Kok enggak maghrib? Apa jawaban mereka? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5. Ya Allah. Iya. Berarti kan nggak pakai ilmu berarti kan? Kampung ya bos berarti. Apa? Di kampung ya. Di kampung nggak tahu di daerah mananya itu saya ditegur sama orang-orang masjid. Jawabannya begitu. Itu saya dapat laporan tahun 2006 Bu.
tahun 2004 saya dapat laporan juga, saat itu saya pasti Pasuruan, ada laporan di daerah Pujon Malang Jawa Timur ada sekelompok orang itu yang gurunya itu ngomong gini ke murid-muridnya, orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Nah, itu real tahun 2004 itu. Saya dapat laporan di daerah Pujon Malang Jawa Timur. Kalau lihat yang tadi di Duren Jaya itu ya kalau muridnya berilmu kan mestinya nanya, maaf guru itu hadis tentang lontong itu di mana? Karena lontong itu kan bukan itu terjadi itu. Ya termasuk diantaranya adalah orang yang beramal tanpa ilmu itu adalah orang-orang yang ya disibukkan dengan yang utama, tapi dia tinggalkan yang lebih utama. Gitu. Sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Contoh misalnya gini, ini contoh aja. Saya punya jamaah di Kemang Golf itu, mau terawih di Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2. Pas sampai di masjid itu sudah mau sholat terawih, padahal beliau belum sholat isya. Debatlah sama pembantunya, kan bersama pembantunya. Kata pembantunya, Bu, kita sholat terawih aja dulu, nanti baru sholat isya. Kata ibunya, enggak lah, kita isya dulu baru terawih. Gitu. Akhirnya nanya ke saya kan, gimana Ustaz? Saya sih pilih isya dulu Ustaz, baru terawih. Tapi kata bibi, kita terawih dulu aja baru sholat isya. Ibu yang betul. Kenapa? Karena kalau terawih belum sholat isya, nggak sah terawihnya. Disebut terawih itu qiyam Ramadan kalau selesai sholat isya. Nah kadang orang itu sibuk dengan terawih, nggak ba'diyah isya. Padahal ba'diyah isya itu lebih utama, karena sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat fardu itu adalah sholat sunnah rawatib yang muakkadah itu. Jadi jangan ditinggalkan juga ba'diyah isya, itu sayang. Itu pahalanya besar sekali gitu loh. Bahkan bisa jadi mengalahkan qiyam Ramadan dalam hal ini. Makanya saya ulang sekali lagi, itu jangan sampai kita, kalau orang tanpa ilmu itu rawan tadi meninggalkan yang utama, melakukan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Sholat tarawih itu utama, tapi kalau nggak sholat isya dulu nggak sah. Nah, sholat tarawih itu utama, tapi ba'diyah isya itu jauh lebih utama. Makanya tetap harus dikerjakan. Sehingga orang kalau beramal tanpa ilmu itu rawan, kalau orang Jawa bilang itu ngubur uceng kehilangan delek. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Maunya pengen dapat pahala yang besar malah gak dapat gara-gara sibuk dengan yang utama, dia tinggalkan yang lebih utama. Makanya harus pakai ilmu. Dan yang kedua ittiba. Kalau ingin benar ittiba siapa? Ittiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu puasanya kita contoh bagaimana puasanya Nabi. Secara umum, ya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Dan niat untuk puasa Ramadan harus sebelum subuh. Makanya kalau takut lupa, dari awal Ramadan niat puasa sebulan penuh. Andai kan nanti di malam-malam berikutnya ada lupa-lupanya, itu tetap diterima insya Allah puasanya. Karena kata Nabi, barang siapa yang tidak mempermalamkan niat puasa Ramadannya atau puasa wajib ya, maka tidak sah puasanya atau la siyamalah. Jadi tidak ada puasa atau tidak sah puasanya. Makanya di awal Ramadan nanti niat puasa sebulan penuh. Lagi menstruasi gimana Ustaz? Tetap niat puasa sebulan penuh kecuali yang sedang haid. Jadi gini, ya Allah saya niat puasa Ramadan sebulan penuh kecuali yang saat haid. Gitu. Kalau memang sedang haid atau sedang mengalami haid. Itu seperti itu. Jadi niat puasa sebulan penuh insya Allah tetap sah puasanya dengan ada lupa-lupanya. Terus Nabi tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga atau yang membatalkan puasa, tapi bahkan beliau mengajarkan kepada kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Tatapan mata jangan jelalatan dengan syahwat, kuping harus difilter dengerin apa yang baik dan benar untuk dilihat, lisan juga hati-hati dalam berbicara. Karena kalau tidak dijaga anggota tubuh kita ini dari berbuat sesuatu yang melanggar aturan syariat, ngerinya mungkin sah tapi pahala nggak dapat. Kalau bahasa hadisnya, Allah tidak punya kepentingan untuk memberikan pahala kepadanya, atau dia tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga saja. A'udzubillah min syarri dzalik. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan.
Masalah Tadi, enggak. Pak, Nggih. kalau misalnya kan kita niatnya aja, karena yang di masjid itu nulisnya sesuai dengan yang dari masjid gitu. Baru sisanya kata dia baru infak dan sedekah. Tapi tetap kita bulatkan niatnya aja. Bilangan, Walaupun risipnya iya. risip untuk zakat fitrahnya itu sesuai dengan masjid gitu. Tetap niatnya aja dari kita gitu ya. Pak. Soal dia terserah dia aja, tapi ibu gini aja kalau bisa, Pak, zakat saya pokoknya 100 Pak. Betul 100 saja. Maksudnya zakat saya kok. Gitu, paksa gitu aja. Tapi di 50 Bu, sudah mana? Banyak tulis 100 saya zakat saya. Ya ibu gitu aja, agak ngeyel-ngeyel dikit nggak apa-apa. Enggak. Tapi ini nggak bisa Bu. Ya udah saya zakat ke masjid lain aja. Iya, Pak. Iya. Enggak gitu Pak, karena Ya udah dia pindah. tidak punya Ya udah kemampuan. pindah aja. Saya pindah masjid lain aja. Apa lebih baik di masjid lingkungan kita aja atau boleh? Yang paling berhak atas zakat kita orang sekitar kita, terutama zakatul fitri. Jadi kalau maaf ya, ibu misalnya tinggal di sini, pas menjelang Lebaran ibu pulang kampung, zakat di sana zakat. Iya di sana, jangan di sini, zakat di sana. Kan ibu lagi di sana zakatnya. Oh, di mana kita berada? Iya Pak? iya betul, di mana kita berada. Jadi bukan tempat Bukan. Kalau itu zakat mal nanti. Kalau zakatul fitri di mana kita berlebaran. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya orang miskin itu bisa makan saat hari Id. Kecuali ibu memang ngeluarnya dari awal. Misalnya sebelum pulang kampung ibu keluarin zakat dulu di sini ya silakan aja. Silakan aja kan. Dulu gimana sih Pak? Kok Gimana ibu? ada orang yang bilang pokoknya harus di malam Idul Fitri gitu. Nah, kalau saya pikir nanti distribusinya gimana gitu Bagus, masjid gitu. Loh. bagus, Saya ya. lebih memikirkan begitu. Oke, saya Jadi terang- dari awal gitu. Oke. Tenang, ini orang pajak ini. Saya terangkan gini Bu. Zakatul fitri itu baru wajib itu maghrib 1 Syawal. Jadi akhir Ramadan, maghrib, dur 1 Syawal kan, itu baru wajib mengeluarkan zakatul fitri. Maksudnya gini Bu, berarti kalau ada orang meninggal sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, dia belum wajib zakatul fitri. Belum wajib zakatul fitri. Ya, bisa dipahami nggak ya? Kenapa? Karena wajibnya baru maghrib. Nah, ini rumus selanjutnya. Zakat itu Bu, termasuk zakatul fitri, itu boleh dipercepat. Zakat itu harus tepat waktu. Terlambat dengan sengaja tidak boleh, dipercepat boleh. Jadi zakat itu dipercepat boleh. Itu rumusnya. Makanya kalau ibu mau misalnya mempercepat zakat sebelum Idul Fitri untuk supaya memudahkan distribusi, itu tidak ada masalah. Tidak usah jauh-jauh. Contoh. Biasanya masjid-masjid itu mulai tanggal 20 pas itikaf itu udah mulai buka kan. Kita mulai menerima zakatul fitri. Kami tutup tanggal 28 biasanya. -2 sebelum Id. Karena rawan besoknya takutnya takbiran kan. Biasanya tanggal 28 udah ditutup dan distribusikan di malam itu. Belum sholat Id, belum. Boleh kalau zakat. Zakat itu Sholat itu Pak. boleh. Zakatul fitri itu sama dengan zakat lain, dipercepat boleh. Yang nggak boleh itu kalau diperlambat. Tepat pada waktunya wajib sudah. Maghrib sampai sebelum sholat itu wajib itu. Dilambatkan nggak boleh. Karena kalau lambat namanya bukan zakat lagi namanya. Itu seperti makanya saya ulang, zakat itu rumusnya dipercepat boleh, pada waktunya wajib, lewat wassalam. Kalau sengaja mengakhirkan tidak boleh. Kalau sengaja, kecuali ada udzur. Kalau ada udzur beda bab nanti. Kasihan kan Pak kalau distribusi mepet-mepet gitu loh Pak. Itulah kenapa saya bilang untuk zakat boleh dipercepat. Tenang aja, nggak usah khawatir. lagi Pak Ustaz. Iya, monggo Bu Mbak. Jika kita kata Quran dengan tadarus, apakah itu bisa disebut kata Al-Quran? Karena tadarus itu karena tadarus itu mengaji sambung ayat Pak Ustaz. Jadi kita mengaji hanya sepenggal-sepenggal saja. Itu bagaimana Pak Ustaz untuk ini? Baik, jawabannya sederhana saja. Kalau tadarus itu karena kalau kita tadarusnya full ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, walaupun kita hanya menyimak dan sekali-kali baca karena anggotanya banyak. Kalau seperti itu yang ibu lakukan, insya Allah itu sama dengan ibu khatmul Quran juga. Karena yang membaca dan yang mendengarkan itu pahalanya sama. Itu satu. Asal ibu dari awal dari Fatihah sampai An-Nas
ibu ngikuti tadarus itu terus, walaupun ibu kadang baca, kadang nyimak, kadang baca, kadang nyimak. Oh, iya. Itu satu. Cuman memang kalau mau utuh harus ada agenda khatmul Quran sendiri. Jadi tadarus itu penting di bulan Ramadan. Kalau perlu diagendakan dengan keluarga. Kalau nggak ada komunitas di masjid, kalau misalnya kalau jenengan punya komunitas di masjid, alhamdulillah. Kalau nggak punya komunitas tadarus di rumah diadakan tadarus walaupun dengan anak atau dengan suami atau siapapun. Karena tadarus itu kebiasaan Nabi di bulan Ramadan. Nah, harus ada agenda tadarus. Nah, target khatmul Quran ada juga untuk pribadi. Ya ditargetkan satu sholat satu juz lah. Satu sholat satu juz jambu, juz apokat, juz. 1 jam Satu juz 1 jam ya. Iya. Oh. Ya. Ya. Iya, Kalau yang Mekah-Mekah bisa 3 jam. Kalau yang Mekah-Mekah bisa 3 jam. Ya monggo Bu Yana. Gimana kalau untuk menjabarkan perhiasan dan berapa banyak yang harus kita jaga? Emas ini Emas ini. dipakai. Masnya dipakai apa? Dipakai. Kalau emas dipakai dipakai. bagaimana dan kalau tidak dipakai? Baik, kalau emas dipakai dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau emas yang dipakai dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang nggak dipakai wajib dikeluarkan zakatnya kalau emasnya itu mencapai haul dan nisabnya. Nisabnya itu kurang lebih 85 gram atau 90 gram, terserah mau pakai hitungan yang mana. Kalau mau tepatnya itu 20 dinar. Kalau mau tepatnya 20 dinar itu kira-kira 85 gram itu emas murni ya. Atau punya emas senilai emas murni 85 gram. Itu kalau setiap tahunnya selama masih mencapai nisabnya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu yang saya pahami. Nah, cara mengeluarkan zakatnya bagaimana? Bisa dari emas itu dipotong misalnya, atau pakai uang, ya uang silakan. Jadi biar emasnya tetap utuh, tidak ada masalah. Tapi tiap tahun dikeluarkan zakatul fitrinya. Zakatul mal emas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Definisi dipakai sama nggak dipakai, maksudnya kadang orang pakai cuma acara-acara tertentu. dipakai. Kategorinya gini aja. Kalau menurut ibu itu perhiasan yang dipakai, berarti itu kategorinya dipakai walaupun sesekali. Tapi kalau kategorinya masuk dalam kategori yang disimpan, memang nggak pernah dipakai, ya berarti itu dihitung. Iya. Ini bicaranya LM ya Pak? LM ya. Kalau misalkan yang mas lain LM walaupun sudah 80 lebih itu dipakai berarti tidak Enggak, ya dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Karena nanti ada pendapat lain yang mengatakan tetap dikeluarkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dikeluarkan. Dan itu nanti kursnya itu ke emas murni ya. Kalau misalnya ibu emasnya tipe yang 22 karat, harus yang senilai 85 gram emas murni gitu. Jadi kalau misalnya ibu punya emas 22 karat sampai 100 gram, tapi karena 22 karat nilainya nggak sampai 85 gram emas murni nilainya, berarti belum wajib zakat juga gitu. Jadi kalau yang emas yang nggak murni itu diakumulasikan atau disetarakan dengan yang emas murni 85 gram harganya. Walaupun beratnya bisa jadi lebih dari 85 gitu. Saya kira itu Allah alam. Kalau nanya dong, kalau misalnya nih kayak lupa inget ya utang puasa udah lunas atau belum gitu, misalnya kayak jangan-jangan masih kurang 1 atau 2 gitu, itu kita bayar puasanya aja atau plus fidyah juga? Pertanyaannya itu puasanya kapan? Misalnya puasa tahun lalu belum puasa lagi, ya, atau puasa yang udah kayaknya 2 tahun lalu gitu. Kalau dalam madhab Syafi'i, setiap 1 tahun kelewat itu tidak cukup hanya mengganti dengan puasa, tapi plus bayar fidyah. Jadi kalau misalnya Bu Tere misalnya tahun ini ada beberapa puasa, 5 puasa di tahun lalu yang belum selesai, maka diselesaikan di tahun depannya lagi yang misalnya, maka berarti telat 1 tahun kan. Maka setiap kali hari puasa itu ibu bayar fidyahnya. Puasa juga, fidyah juga. Iya, 1 mud 1 liter beras. Tapi kalau misalnya ibu 2 tahun yang lalu, berarti 2 liter beras. Itu dalam madhab Syafi'i. Nah, kalau nasihatnya gini, yang penting tobat dulu. Anggaplah kita lalai gitu ya. Kemudian yang kedua, tunaikan hutangnya.
Dan tetap saran saya untuk kehati-hatian bayar fidyahnya tadi itu. Per 1 tahun telat itu 1 mud 1 liter beras per hari puasa itu. Jadi kalau misalnya ada 5 berarti 5 liter beras. Kalau mau dibulatkan sekilo lebih baik lagi. Beras plus uang lebih baik lagi. Silahkan. Kalau uang doang nggak bisa Pak Ustaz? Sarannya jangan. Kenapa? Karena fidyah itu memberi makan. Kalau dikasih uang takutnya dibuat beli pulsa nanti. Kalau ke lembaga Pak, misalnya dompet duafa dia menyelenggarakan fidyah, ada kita bisa. Kalau ibu percaya silakan. Kalau ibu percaya Tapi silakan. kalau belum puasa lagi nggak perlu fidyah kan? Apa tetap harus fidyah? Yang mana yang mana? Kalau misalnya kita udah lunas sebelum puasa berikutnya. Oh iya enggak. Enggak. Itu kalau telat 1 tahun. Iya. Kalau telat 1 tahun. Pak, kalau kita fidyah di sekali yang buat kedua orang tua kita sudah meninggal, bisa kan ya? Bisa banget, tidak ada masalah. Iya, misalnya orang tua kita dulu pernah tidak puasa, kita bayarkan fidyahnya, sekarang boleh tidak apa-apa, silakan aja. Ustaz, Bu, supaya jadi kecil tuh orang tua saya bilang gini, kalau umpamanya puasa tahun ini kita masih utang terus belum kita bayar, tahun depan berarti harus double. Jadi dia 5 puasa, tahun depan menjadi 10 gitu puasa. Dalam madzhab Syafi'i tidak. Ya. Yang saya tahu sama fidyah. Kalau dalam madzhab Syafi'i. Ya. Jadi yang kalau orang yang sudah bayar fidyah, kalau mampu tetap harus puasa berarti kan? Harus puasa, betul. Soalnya ada kalau nggak saya bilang, udah bayar fidyah kok nggak usah puasa, berarti mampu. Nah, contoh gini deh, ini contoh. Ini kan ada wanita hamil, ada wanita menyusui. Selagi memang dia tidak mampu untuk berpuasa, boleh dia bayar fidyah dulu, tidak apa-apa. Ya sampai nanti anaknya, karena sampai anaknya disapih. Nah, nanti begitu anaknya disapih, baru dia kodok puasa yang dia mampu kodok gitu. Tapi selama kemarin dia tidak bisa mengkodok karena dia masih menyusui atau masih hamil, itu silakan dia bayar fidyah dulu aja, bayar fidyah dulu aja. Nanti setelah nanti di anak udah disapih udah bisa puasa, dikodok semua. Caranya gimana? Senin Kamis niat puasa Ramadan aja. Sampai senilai puasa yang dia tinggalkan. Itu yang model begitu insya Allah sih nggak harus kena fidyah lagi karena sudah dibayar fidyah di awal kan. Itu. Jadi kenapa kok dibayar fidyah di awal itu? Karena mengamalkan pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar itu ketika ada orang hamil atau menyusui disuruh bayar fidyah. Nggak harus ganti puasa dulu. Tapi kalau lebih amannya ganti puasa nanti kalau memang sudah bisa puasa ketika biasanya anak udah disapih. Kan kadang kalau masih menyusui itu berat untuk puasa kadang. Termasuk juga ketika masih hamil kadang. Bahwa Anda kuat bagus, alhamdulillah. Anak Anda bisa diajak puasa bagus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya sudah enggak usah puasa dulu, tapi bayar fidyahnya dulu. Gitu. Puasa tetap wajib. Kenapa? Puasanya tetap wajib. Tetap wajib. Selama masih bisa ganti puasa dari yang lain ya. Ya nanti nunggu anaknya sampai itu. Kalau memang dia masih belum sanggup puasa ketika masih menyusui. Tapi membayar Hamil lagi. Ya sudah berarti fidyah lagi terus gitu. Nanti ketika sudah nggak hamil lagi baru dia ya, membayar fidyah hanya untuk orang miskin. mustahiknya fidyah hanya orang miskin. Ya, bukan 8 asnaf. Ya fidyah itu mustahiknya hanya orang miskin atau orang fakir. Ya, itu. Allah a'lam. Saudara orang tua jangan. Oh, boleh ya. Ya, karena orang tua kan dalam tanggungan kita. Kalau saudara yang Boleh, saudara boleh. Wallahu a'lam. Bu, ini sudah 10:30. Ya. Saya izin dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Siap. Ada salam dari Risna